Halo, Halo, Indonesia kembali dengan saya Irfan Kategoria dan dan saya Harnas, masih di antara buku-buku dan masih di antara suasana yang buku-buku dan hangat suasana ini. studio Metro TV. Dan kita akan membahas topik yang hot juga, yaitu review kuliner Review Indonesia kuliner. terutama. Ya. Ya, tadi kan di yang episode sebelumnya gue rada mengeluh lah ya bahwa food reviewer kita agak susah membedakan antara food reviewer dengan dokumentasi makan-makan gitu. Iya, Oh, gue betul. pernah makan di sini, gue pernah makan di sini. Gue sekarang lagi datang ke warung ini, gue pernah makan di sini dan seterusnya. Nah, Itu kan akhirnya jadi dokumentasi makan-makan aja. dokumentasi makan-makan aja dan tidak ada kontinuitas antara makan sebelumnya dan makan sesudahnya gitu ya. Iya, Dah. nggak bisa komparasi. Ya, nggak bisa komparasi dan sebagainya. Dan FYI aja bahwa saya sama Irfan ketemunya itu di sebuah komunitas yang namanya Komunitas Jalan Sutra. Itu adalah komunitas Foodie foodies. yang didirikan oleh Pak Bondan Winarno almarhum, ya, Pak Maknyus, Pak Ade Maknyus, kalau teman-teman masih ingat Maknyus tuh Pak Bondan. Komunitasnya berdiri tahun 2003, jadi tahun ini akan ulang tahun ke-21, Van. Oh, iya. Udah lama ya? 21, udah lama. Ya, kita kenal berarti 20. Dan apa ya, komunitas-komunitas ini tuh kita sama-sama belajar. Dulu kan komunitas ini tuh komunitas mailing list, teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu mailing list, buat teman-teman yang nggak tahu mailing list itu adalah dulu sebelum ada WhatsApp group, pakainya mailing list. Kayak WhatsApp group tapi email. Tapi pakai email ya. Jadi kita nulis email, nanti ada ini nulis, ini nulis lagi gitu ya. Persis kayak WhatsApp group Persis tapi kayak email. WhatsApp group tapi email. Nah, komunitas itu sebenarnya kegiatannya makan-makan. Kalau Oh, enggak, sebenarnya. Komunitas itu sebenarnya kegiatannya jalan-jalan. ya jalan-jalan, betul, jalan-jalan. Jalan. Tapi karena jalan-jalan itu di Indonesia mah pasti berhubungan sama makan-makan. Iya, jadinya jalan-jalan dan makan-makan. Nah, makanya semboyannya dulu sekali jalan-jalan tetap Tetap makan-makan. makan-makan. Sekali jalan-jalan tetap makan-makan. Itu dulu Pak Bondan yang kami semua kenal dekat pribadi dengan Pak Bondan. Kenapa gue ikut klub ini? Karena gue ini alergian, Van. Jadi ketika gue pindah kalau di Bandung kan gue udah tahu makanan yang biasa gue beli. Ketika gue pindah ke Jakarta, gue pengen nyobain makanan-makanan, gue harus cari yang aman nih. Karena kalau enggak gue bisa alergi gitu. Nah itulah gue waktu itu lihat rekomendasinya Pak Bondan. Gue inget banget ketemuan pertama itu Laponi Tondong Tak. Oh, lu ikut ke situ ya? Gue ikut. Itu pertemuan pertama gue sama Pak Bondan. Laponi Tondong Tak. Lapo itu kan makanan Batak ya. Kita taunya cuman panggang, saksang gitu aja ya. Tapi ternyata dia ada Dalini Horbo, itu susu kerbau. Ada Naniura, sushinya orang Batak ya. Jadi ikannya tuh diacar, nggak apa mentah, tapi dimasak. diacar gitu ya, nggak dimasak. Dan kita duduk di satu meja, terus ayo cobain. Terus Pak Bondan nanya, rasanya gimana gitu. Oh, yang ini kering Pak, yang ini coba dirasain serat ikannya, apa bedanya dengan yang digoreng gitu. Wah ini fresh, tapi acidity-nya tinggi, jadi nggak bau amis karena ada asam gini gitu ya. Dan di situ terus cara masaknya gimana, ujungnya gitu kan? Iya, Oh ini direndam dulu, atau ini digoreng dulu. Kalau darah gimana sih cara masaknya gitu ya. Dan abis itu kita tuh rutin, Van. Ketemu ya kan, kita tuh sering ketemu makan-makan ya, terus ngobrolin makanannya gitu. Iya, itu satu hal yang mungkin banyak teman-teman yang jarang melakukan. Iya betul. Pernah lihat ya kali ya memes atau video kontenan lah pasti itu sebenarnya yang orang makan bareng terus yang ceweknya moto-motoin dulu, terus yang cowoknya kesel dia acak-acak, terus ceweknya pundung terus pergi gitu. Nah, menurut gue itu tidak akan terjadi kalau kalian membahas makanannya. Iya. Ya lu foto-foto, lu makan-makan aja sih, ngapain difoto dulu? Jangan cuman difoto, dibahas sekalian. Iya, Lu betul. beli cheesecake, lu beli klepon, lu beli putu onde-onde, lu beli bakso, mie ayam, sambil makan. Lu bingung kan mau bahas apa gitu, masa mau bahas masa depan terus kan pacaran nggak mungkin gitu ya. Ya udah lu bahas mie ayamnya gitu. Iya. Ini enak ya mie ayamnya. Ya bedanya sama yang kita makan waktu itu yang itu mah ininya ayamnya disuir, yang ini mah potongan kotak-kotak. Iya. Yang kayak gitu yang kita lakukan dengan rutin dalam grup yang lebih besar, bisa Iya. 3-4 orang, jadi insight-nya banyak gitu kan. Betul. Gue pernah tuh, jadi waktu kalau kita lagi makan ada satu orang yang mungkin sering juga ya dengar kalau nonton dari Random Jumat zaman dulu, Harnas tuh suka cerita kan, waktu gue ke Italia di grup kami berkuliner itu statement seperti gue waktu itu pernah makan di Palembang, gue waktu itu pernah makan di Italia, itu bukan
dalam tanda kutip bukan kesombongan, itu justru informasi kalau buat kita. dibandingkan. Oh, emang di Palembang gimana? Gue belum pernah tuh ke sana gitu. Oh ya, kalau di sana tuh ikannya diginiin, nah kayak gitu. Iya. Itu menurut gue itu yang jarang dilakukan sekarang, dan gue pikir food vlogger atau food reviewer sekarang itu kan mainnya kan eksklusif ya, artinya ya gue pernah ngeliat, soalnya gue lagi makan, ada orang kayaknya mah food reviewer, gue juga nggak kenal sih, nggak tahu lah, maksudnya gue pernah lihat, tapi dia bawa kamera, bawa segala macam, dia datang terus dia ngeliat di dekat kasir tuh ada stiker food reviewer lain, nggak jadi loh, kayak oh ini udah diliput si ini ya, udah deh kita cari tempat lain gitu. Artinya mereka kan nggak ngobrol tuh, gitu. Oke lah, mungkin mereka ngobrol. Gue lihat waktu Next Carlos menikah di videonya, food reviewer yang lain tuh pada datang gitu ke sana sebagai undangan. Tapi gue nggak tahu apakah mereka mengobrol tentang misalnya, lu udah cobain ini belum? Ini beda loh sama yang ini gitu kayak gitu. Kayak kita dulu. Itu gue nggak tahu gitu, dan mungkin juga tidak. Mungkin ada beberapa food reviewer yang membuat konsorsium atau koalisi sehingga mereka meningkatkan ilmunya bersama-sama. Tapi kalau kita dulu kayak gitu kan tanpa direncanakan ya, artinya dan kita ke Funam yuk ngopi gitu. Habis itu kita duduk situ makan nasi goreng, ngopi, terus kita bilang, ini beda ya kopinya sama ini kayak gitu. Ya itu. Tapi ada satu yang omongannya Pak Bondan yang gue mau kasih semangat sama teman-teman semua food blogger ya. Gue tanya, apa sih syaratnya jadi ahli makanan Indonesia? Ya kan? Resource-nya susah, bukunya nggak ada, dicari di Wikipedia juga nggak ada. Apa sih syaratnya kalau mau jadi jago makanan Indonesia seperti Pak Bondan? Pak Bondan sendiri menjawab apa? Nyicip. Sana itu pergi, saja. Nyicip pergi sana aja. datengin nyicip dah. Betul. Nyicip, karena Indonesia itu kulinernya nggak kayak Prancis yang sudah ada resepnya, tekniknya begini-begini. Kalau kita resep makanan Indonesia itu nanya ke ibu yang masak. Jadi ya ambil garam, ambil ini. Jadi yang dijelaskan itu adalah teknik memasaknya gitu loh. Bukan resep yang artinya ini dipotong digini-gini, enggak. Ya ini pakai yang ini, pakai yang itu. Jadi bener. Cerita gitu loh, bukan apa namanya? Bukan sebuah kayak resep gitu ya. Tapi sebetulnya cerita caranya dia masak gitu. Dan gue pernah. Iya, benar itu. Dan nyicip, kalau teman-teman food blogger pasti sering nyicip kan. Iya, harus dipakai itu sebagai satu kesempatan untuk belajar gitu. Dan itu yang kita nggak punya kan. Maksudnya kita yang awam, yang penonton lah ya gitu kan, nggak punya kesempatan. Kita nggak punya, makanya kita pengen tahu seperti apa sih yang dirasakan gitu ya. Dan waktu itu nyicip itu kita gue sempat nulis buku bareng Pak Bondan, dan itu sebetulnya yang memboost kemampuan kuliner kuliner Indonesianya, yaitu 100 maknyus gitu kan. Jadi kita nge-review 100 jenis makanan di satu daerah, misalnya Jogja, Solo, Semarang gitu ya. Jadi kita nyobain soto dari bisa 15 soto dalam sehari gitu ya. Kita cobain macam-macam. Nah, itu nyicip itu sebetulnya modalnya. Iya. Gue jadi keinget ya gara-gara lu nyebut tentang lu menulis buku 100 maknyus itu ya. Gue jadi kebayang begini, kalau teman-teman nih food vlogger ya, food reviewer gitu, kalian kan udah punya banyak nih episodenya ya, makanya YouTube-nya udah bisa pasang iklan. Kami kan belum. Kalian kan udah bisa, berarti jadi videonya udah banyak banget, jam tayangnya udah banyak, penontonnya udah ribuan, subscriber juga udah ribuan. Kalau kalian pengen tahu kualitas reviewan kalian segimana, gue nantanginnya gini deh. Lu cobain, bukan nantangin sih, tapi mengusulkan ya. Lu cobain, lu nonton 15 episode terakhir lu sendiri, abis gitu lu tulis. Lu bisa nggak menulis sebuah buku kuliner dari 15 episode terakhir yang lu tonton? Karena kalau lu sendiri nggak bisa, karena ternyata yang kalian tampilkan adalah, guys, Kelapa Gading, gang ini, bakso enak. Abis itu kan kalian nulis nih, Kelapa Gading, jalan ini, bakso Anu, ini, jalan ini, harga 15.000. Udah. Lu sendiri nggak dapet informasinya kan? It's a good idea. Tapi begitu lu bilang, gue waktu itu nge-review ini ya, gue bilang ini, si ibunya jualan udah 20 tahun. Dulunya tadinya nggak di sini, tadinya di pinggir jalan deket sekolahan. Itu kan informasi itu kan bisa lu tulis gitu. Dan kemudian itu bisa lu bukukan. Kalau lu bisa membukukan itu, berarti reviewan lu bagus. Kalau lu sendiri, pas lu nonton terus kayak, gue ngomong apa ini? Dan
memang gini ya, teknologi itu sekarang memang berkembang, Van. Kalau dulu kan kita mengandalkan tulisan, Iya. oke? Iya. Terus kemudian kita bergerak ke foto, ya kan? Pakai foto-foto. Sekarang kan video, ya. Mungkin ada teman-teman berpikir, gua kan orang-orang sekarang ngelihatnya visual. Setuju. Tapi ingat, yang dibeli bukan mobil tapi makanan. Ujung-ujungnya dia akan masuk mulut gitu. Iya, iya. Dan review yang hit itu adalah yang bisa mendeskripsikan rasanya. Sebab yang dibeli makanan gitu. Kalau kita nonton Fitra Eri naik Mercy, ya kan? Iya, iya. Kalau dia lihat dari luar doang nggak bakal mungkin kelihatan tuh. Tapi kalau dia nyetir terus dilihat, oh ini kelihatannya keras ya. Ini bantingannya cukup keras gini-gini. Itu yang membuat Jeremy Clarkson dan Fitra Eri kan laku. Jadi tetap merasakan makanannya itu akan jadi elemen yang penting dari reviewnya. Seperti dia merasakan mobil itu. Betul, sebab kalau Bukan misalnya ngeliat doang. kalau misalnya teman-teman mau konsisten hit terus reviewnya, ya kan? Oh, ini gambarnya bagus nih, gue kesana sampai sana rasanya nggak enak. Orang itu akan datang cuma sekali. Tapi kalau dia rasanya enak, dia datang lagi. Restorannya bilang, sejak di review sama Pak Bondan, Rame saya kok rame gitu ya. Karena Pak Bondan lihat, wih ada value nih di flavor rasanya. Dan sebagai reviewer juga kalau kita gue ngelihat, oh ini reviewnya kayaknya bagus nih gitu. Terus gue datang ternyata nggak cocok sama selera gue. Ada dua hal. Satu, gue nggak balik lagi ke restorannya. Yang kedua, gue nggak percaya lagi sama lu gitu. Sama reviewan lu gitu. Betul. Nah itu kan, jadi kalian juga kehilangan viewer gitu. Betul, artinya, betul. Mungkin kalian tidak memberikan verdict ya, bukan memberikan kayak wah ini enak banget. Tapi kan dengan mereview dengan baik, kalian mendefinisikan atau mendeskripsikan rasa. Bahwa kemudian selera itu tidak cocok, itu hal lain. Itu hal lain, betul. Ya, bahwa bebeknya empuk, sambelnya gurih, timunnya seger, nasinya pulen. Ya masalah lu, gue lebih suka nasi yang perak, ya itu kan masalah lu gitu. Iya, betul, Tapi gue mendeskripsikan produk ini dengan benar bahwa rawonnya pakai kluwek yang banyak, togenya seger, bahwa lu sukanya toge mateng itu urusan lu gitu. Tapi namanya rawon pakai toge seger, terus pakai kluwek, nggak pakai kecap gitu, pakai telur asin dan seterusnya. Itu gue sampaikan dengan benar. Betul. Gitu. Dan gue juga nggak setuju ada satu anggapan bahwa enak itu relatif. Iya. Menurut gue, no. Gini ya. Menurut gue doyan yang relatif. Doyan yang relatif, betul. Selera yang relatif. Tapi standar rasa itu harusnya fix. Artinya gini, kalau lu mau bikin soto ayam Semarang, ya soto ayam Semarang. Kalau lu mau bikin soto Bandung, ya harus pakai lobak sama kedelai goreng. Ya. Kalau lu bikin soto Bandung pakai bihun sama pakai kentang, itu namanya bukan soto Bandung gitu. Lu nggak bisa sebut itu sebagai soto Bandung. Jadi ada dasar yang harus dipenuhi untuk menciptakan makanan itu mendeklar sebagai makanan itu. Gitu. Tapi kan enak juga ini. Iya, bukan masalah itu. Bukan masalah enaknya. Tapi itu ada standarnya gitu loh. Jadi, sama seperti kita membuat spaghetti bolognese. Oh, itu harus pakai telur gini. Lah orang Italia bisa. Orang Indonesia juga punya aturan loh. Ya kan? Nasi timbel itu nasinya harus dibungkus daun pisang. Gitu kan? Jangan sebut nasi timbel kalau nasinya tidak dibungkus 360 derajat dengan daun pisang gitu. Kalau pisangnya di bawah doang diceplok pakai mangkok, itu bukan nasi timbel gitu. Itu pakem gitu. Iya, jadi memang kita harus bisa membedakan antara bagus dan jelek dengan suka nggak suka. Iya, betul. Betul. Bagus dan jelek dan suka nggak suka, betul. Dan bagus dan jelek itu ada standarnya. Betul. Yang sering gue pakai adalah musik klasik. Musik klasik itu bagus. Musiknya Mozart gitu, bagus. Siapa orang musik yang berani bilang Mozart nggak bagus? Nggak ada. Mozart itu bagus. Lu suka nggak? Belum tentu. Gue lebih suka Happy Asmara. Gitu. Ya nggak apa-apa. Happy Asmara juga bagus. Happy Asmara juga bagus. Gue lebih suka yang itu gitu. Tapi apakah Mozart jelek? Oh nggak, Mozart juga bagus. Gue nggak suka aja. Gitu. Ya, gitu. Setuju. Gitu. Pas bener. Gitu. Ya, jadi, memang gitu. Yang ini rawon dibuat dengan bagus. Iya. Cuman gue nggak doyan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan itu food critic itu memang nggak boleh ada perasaannya. Gitu. Oh ya, dan sebaliknya. Misalnya kayak ini bebeknya nggak gitu empuk, nggak gitu bagus nih, berarti ini nggak gitu empuk. Tapi gue doyan banget, nggak apa-apa juga. Nah itu gitu. ada. Tapi lu mesti bilang gitu bahwa ini balik lagi ya. Secara standar dia agak kurang, tapi lu doyan ya udah. Ya. Balik lagi ke
Culinary Food Wars. Ya. Tadi yang ibu guru TK yang masak buat anak-anak TK, makanannya dinilai sama chef yang punya Michelin Star 3. Tapi keputusannya ditunda. Jadi dia bisa mutusin, lu masuk. Dia mutusin, lu gagal. Dia bisa mutusin, ditunda. Ditunda berarti dia panggil juri satu lagi untuk nilai. Kenapa? Dia bilang gini, waktu gua makan, ini makanan disiapin buat anak-anak. Dia bilang, tapi ini enak banget. Dia tuh dulu kecilnya di Korea, terus SD dia pindah ke Amerika. Nah, selama di Amerika kan dia nggak dapet makanan Korea. Rupanya di Korea kalau sekolah dikasih makan gratis. Di Amerika kan nggak. Jadi dia ingat masa kecil dia makan SD ini, dia bilang gitu. Ini perasaan gua mungkin mempengaruhi judgement gua. Jadi gua harus defer, ditunda. Itu profesionalisme namanya menurut gua. Dia suka, tapi tunggu, mungkin bukan karena kualitas makanannya, tapi karena memori dia. Jadi ini nggak valid. Gue harus tunda, gue butuh juri satu lagi. Nah, kayak itu kalau di reviewer kalian punya kebebasan yang lebih tinggi karena kan opini subjektif kalian boleh masuk kan. Iya betul. Tapi opini objektifnya harus ada dulu bahwa ini memang dibuat dengan baik atau dibuat dengan tidak baik gitu ya. Kayak beberapa misalnya kayak gue pernah nyoba beberapa jenis makanan yang menurut gue ini sih extremely lewat pedesnya, tapi gue doyan, gitu. Jadi ya udah gitu. Ini pedesnya harusnya nggak sepedes ini. Masakan ini memang harusnya pedes tapi harusnya nggak sepedes ini. Dan ini udah kelebihan pedesnya. Tapi gue doyan. Jadi nggak apa-apa. Jadi untungnya kan gue nggak lagi nge-review terbuka ya. Tapi kalau kalian nge-review terbuka ya sekali lagi secara objektif. Baik dan buruk itu atau bagus dan jelek itu ada standarnya. Lo bisa bilang ini bagus, ini jelek, ini nggak gitu bagus, ini lumayan gitu. Dipisahkan, boleh kalau food review menurut gue sih boleh aja dia bilang, oh gue doyan banget ini gitu, itu boleh aja. Iya gitu. boleh aja. Jadi antara suka sama nggak suka gitu, gue nggak suka ini gitu, atau kurang cocok sama selera gue. Kalau teman-teman perhatikan Pak Bondan Winarno dulu kalau lagi nge-review ini, dia suka bilang ini cakep nih, cakep. Gitu. Ini cakep nih, wah ininya mulus banget, cakep gitu. Tapi dia nggak ngomong manis. Itu artinya ini masakan dibuat dengan sangat baik, tapi dia nggak doyan. Dulu ada mitos kalau dia makan, wah ini pemirsa betul-betul muaknyus. Kalau muaknyus tuh berarti enak tuh. Itu berarti doyan. Berarti dia doyan. Karena di Culinary Food Wars itu juga sama. Kalau dia doyan kelihatan mukanya. Orang tuh nggak bisa bohong gitu. Nah, tekniknya apa aja nih, Van? Nah, kita bahas berikutnya. Di episode berikutnya kita akan bahas gimana sih caranya simple aja untuk meningkatkan ilmu review makanan. Ya. Sampai jumpa. Bye. Menurut gue blind tasting ini satu teknik yang sangat simple karena kalau kita matanya ditutup ya, terus kita makan, apalagi membandingkan ya, dua gitu ya, itu membuat panca indera kita tuh lebih tajam gitu. Karena kita menganalisa.